ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa bi atharihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmat-nikmatnya lah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, mempelajari dan menuntut ilmu syar'i. Sesungguhnya ilmu agama adalah harta yang paling tinggi nilainya, yang paling besar kedudukannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkannya tidaklah mudah. Untuk mendapatkannya perlu kesungguhan. Oleh karena itu, masyhur di antara kalangan ulama, mereka mengatakan la yunalul ilmi birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan santai-santai. Oleh karena itu, belajar ilmu agama memerlukan himmah aliyah, kemauan yang tinggi. Hal ini akan menuntutnya untuk bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, di dalam mendapatkannya. Dan sesungguhnya ketika seorang telah bersungguh-sungguh di dalamnya, maka ini tanda dia akan mendapatkannya. Ini seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah tolong kepada Allah dan jangan lemah. Sabda beliau, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Ini perintah dari beliau
bahwasannya untuk mendapatkan yang bermanfaat bagi kita, kita perlu kesungguhan. Kita perlu kesungguhan. Dan ilmu bermanfaat bagi kita. Ilmu agama bermanfaat bagi kita. Bahkan semua manfaat, semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah dari ilmu. Tidak ada suatu kebaikan sedikit pun kecuali buah dari ilmu. Dan seorang hamba ketika dia mendapatkan taufik untuk suatu kebaikan, maka pasti dia bersungguh-sungguh. Tanda dia akan mendapatkannya adalah kesungguhannya untuknya. Adapun sabda beliau, wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah. Ini perintah agar kita minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, banyak berdoa, meminta kepadanya pertolongan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dari apa yang bermanfaat untuk kita. Di sini adalah ilmu. Dan benar kata para ulama, sesungguhnya seorang ketika tidak mendapatkan pertolongan Allah, maka yang pertama hilang darinya adalah kesungguhannya. Orang ketika tidak mendapatkan pertolongan dari Allah untuk sesuatu, maka yang pertama hilang darinya adalah kesungguhannya terhadap sesuatu tersebut. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk mendapat apa yang kita bermanfaat untuk kita. Di sini ada ilmu agama, maka kemudian bersungguh-sungguhlah. Yang ketiga, sabda beliau, wala ta'jiz, dan jangan lemah. Yaitu jangan lemah dalam mengejarnya. Karena ilmu itu berharga, ilmu itu berat, maka perlu kesabaran. Perlu kesabaran, kesungguhan, dan pantang menyerah untuk mendapatkannya. La yunalul ilmi birahatil jasad. Ilmu tidak didapatkan dengan santai-santai, perlu kesungguhan. Al-Junaid rahimahullah pernah mengatakan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa bisidqin wa jiddin illa nalah, fa illam yanal kullahu nala ba'dahu. Tidaklah seorang hamba mencari sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, melainkan pasti dia akan mendapatkannya. Bila dia tidak mendapatkan semuanya, dia mendapatkan sebagiannya. Oleh karena itu, menuntut ilmu perlu kesungguhan. Ilmu yang bermanfaat untuk kita, bahkan semua kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Ini perlu kesungguhan untuk meraihnya. Dan sesungguhnya tidak main-main. Seandainya kita berikan semua jerih upaya kita untuk ilmu, ilmu hanya memberikan sebagiannya saja atau separuhnya. Sebagaimana ini masyhur dari perkataan para ulama, lau idza a'taita nafsaka lil ilmi a'taka ba'dah, idza a'taita kullaka lil ilmi a'taka ba'dah. Seandainya kamu memberikan seluruh dirimu, yaitu seluruh usahamu, seluruh waktumu untuk ilmu, ilmu hanya memberikan untukmu setengahnya saja atau sebagiannya saja. Ini menunjukkan bahwasannya dalam menuntut ilmu perlu kesungguhan, perlu kesabaran. Karena nilai ilmu yang sangat besar
Dalam urusan dunia saja kita mengerti itu, bahwasanya sesuatu yang besar nilainya tidak mudah mendapatkannya, perlu kesungguhan. Oleh karena itu, para ulama mencantumkan dalam adab menuntut ilmu diantaranya adalah bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Tayyib, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan kajian Al-Adabu Al-Ashrah karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Sekarang kita akan mempelajari bab yang kelima, ya. Betul, adab yang kelima. Keempat apa kelima? Kelima. Ini pertemuan ketiga, setiap pertemuan kita bahas dua. Berarti ini bab yang kelima. Halaman 21. Qala al-musannifu waffaqahu Allah ta'ala. Al-musannif Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan, al-khamisu, yang kelima, idza ataita majji'aka fatawadda, apabila kamu mendatangi tempat tidurmu maka berwuduklah. Wanam ala syikkikal aimani, dan tidurlah di atas bagian kanan dari tubuhmu. Wajlu ayatal kursi marrotan, dan bacalah ayat kursi sebanyak 1 kali. Wajma' kaffaika waqra' fihima suratal ikhlasi wal mu'awwidataini, dan gabungkanlah kedua telapak tanganmu dan bacalah pada keduanya surat Ikhlas dan 2 surat perlindungan. Wanfus fihima, dan tiupkanlah kepada keduanya. Wamsah bihima mastata'ta min jasadika, dan usapkanlah kedua telapak tangan tersebut pada tubuhmu semampumu. Taf'alu dzalika salasan, kamu lakukan itu sebanyak 3 kali. Nah, langsung ke syarahnya bawahnya. Qala asy-syarih waffaqahullah, dzakara al-musannifu waffaqahullah al-adab al-khamis. Al-musannif tadi menyebutkan adab yang kelima minal adabil asyrah, dari 10 adab yang dicantumkan dalam kitab ini. Wa huwa yata'allaku bi adabin naum, yaitu yang berkaitan dengan adab-adab tidur. Yaitu yang berkaitan dengan adab-adab tidur. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini insyaallah ta'ala tentang beberapa di antara adab-adab tidur yang penting. Dan wafihi samanu masail, dan dalam pembahasan ini ada 8 masalah penting. Al-mas'alatul ula, masalah pertama, fi qawlihi, pada ucapan beliau, idza ataita madji'aka fatawadda, apabila kamu mendatangi, maksudnya di sini hendak mendatangi, majji'aka, tempat tidurmu, fatawadda, maka berwuduklah. Apabila kamu hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwuduklah. Kalimat tempat tidurmu ini umum menunjukkan tidur, apakah tidur siang ataukah tidur malam. Apakah tidur siang atau tidur malam. Namun yang dimaksud adalah tidur malam. Yang dimaksud di sini adalah tidur malam. Seperti ucapan beliau, wal majji' huwa mahallun naum bil lail. Karena kalimat majji' atau majja' boleh dua-duanya,
Majji' pakai kasrah atau majja' fathah jim boleh. Itu artinya adalah tempat tidur di malam hari. Tempat tidur di malam hari. Sehingga makna ucapan beliau, bila kamu hendak mendatangi tempat tidur malammu, tempat tidur malammu, hendak tidur malam maksudnya, maka berwuduklah. Maka berwuduklah. Lalu beliau menjelaskan, ingin menegaskan bahwasannya adab ini, yaitu berwuduk sebelum tidur, khusus untuk tidur malam. Beliau tegaskan, kata beliau, wal mu'tadu qaunun naumi lailan. Biasanya kalimat majji' itu untuk tidur di malam hari. Wal arab idza utliqatil majji', idza atlaqatil majji' turidu bihi mahallan naum minal lail. Orang-orang Arab apabila mengatakan al-majji', maka yang dimaksud oleh mereka adalah tempat tidur di malam hari. Tempat tidur di malam hari. Fa innal jari fi adatil Arab, karena yang berlaku dalam kebiasaan orang-orang Arab, annaha ta'wi fi naumil lail ila maj'in wahid. Mereka mendatangi dalam tidur malam mereka satu tempat. Jadi untuk tidur malamnya, kebiasaan orang Arab itu memiliki tempat khusus untuk tidur malam. Satu tempat khusus untuk mereka tidur malam. Wa amma fi naumin nahar, adapun pada tidur siang, fa innahum la yalzamuna maudhi'an wahidan. Mereka tidak mengharuskan satu tempat. Mereka tidak mengharuskan satu tempat tertentu. Fa innahum yas'auna, karena mereka bekerja, fi ibtigha'i ma'ashihim wa hawaijihim, mencari penghidupan mereka dan kebutuhan mereka. Fayanamuna taratan fin nahar fi talabi tilkal hawaij. Maka mereka pun untuk tidur siang, kadang-kadang mereka tidur di tempat mereka bekerja. Fi tijaratin, di tempat berdagangnya, au ra'yin, atau ketika mengembala. Wa taratan yarji'una ila durihim, terkadang mereka juga pulang ke rumah mereka untuk tidur siang. Fala yastakirruna bi mahalli majjil lail. Intinya mereka tidak tetap untuk tidur siang ini, yaitu tidur di tempat yang biasa digunakan untuk tidur malam. Li'anna majji'al lail mahal siqalin naum adatan. Karena tempat tidur untuk tidur malam adalah tempat tidur berat. Biasanya seperti itu. Fayanamuna fi ghairih. Maka untuk tidur siang yang itu tidur ringan, biasanya mereka tidur di tempat yang lain. Intinya kalimat majji' menunjukkan tidur malam. Jadi adab wudu sebelum tidur ini khusus untuk yang hendak tidur malam. Fatawaddu', berwuduklah. Kemudian beliau menjelaskan tentang wudu di sini. Wal wudu idza utliqa yuradu bihi al wudu asy-syar'i al ma'mur inda shalah wa ghairiha. Rasulullah beliau mengatakan, jika hendak tidur malam maka berwuduklah. Dan wudu bila disebutkan secara mutlak wudu gitu saja, maka yang dimaksud adalah wudu syar'i yang diperintahkan untuk sholat. Wudu untuk sholat, yaitu berwudu dia seperti wudunya untuk sholat. Jadi ketika hendak tidur malam, hendaknya berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Fa idza ata ahaduna maudhi'a naumihi minal lail, apabila di antara kita hendak mendatangi tempat tidur malamnya untuk tidur malam, umiro, dia diperintah bi an yatawaddoa, untuk berwudu, wudu'ahu lis shalah qabla naumihi lailan,
seperti wudunya untuk sholat sebelum tidur malamnya. Sebelum tidur malamnya. Lihtisasismil majji' indal Arab bil maqamil ladzi yunamu fi lailan. Karena pengkhususan nama majji' itu untuk tidur malam. Untuk tidur malam menurut kebiasaan orang Arab. Menurut kebiasaan orang Arab, intinya berwudu di sini untuk tidur malam. Masalah yang kedua fi qaulihi, pada ucapan beliau, wa nam ala syikkikal aiman, dan tidurlah kamu, maksudnya di sini berbaringlah ala syikkikal aiman, di atas bagian kanan, di atas bagian kanan. Kata beliau, ai ala jambikal aimani min jasadika, yaitu bagian kanan dari tubuhmu. Miring ke kanan maksudnya. Berbalinglah miring ke kanan. Berada di atas bagian kanan dari tubuhmu. Bagian kanan dari tubuhmu. Bi an yakuna muwaliyan lil ardi, dengan berbaring di atas tanah. Di sini maksudnya tanah, tikar, atau di atas ranjang, di atas kasur. Fatatrahu nafsaka 'alaiha, lalu rebahkanlah dirimu di atasnya, yaitu di atas tanah tersebut, di atas kasur. Ala jambikal aiman, di atas sisi bagian kanan dari tubuhmu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dan letakkanlah telapak tangan kananmu di bawah pipimu. Letakkanlah telapak tangan kananmu di bawah pipimu. Jadi berbaring demikian. Berbaring di bagian kanan. Hal ini berdasarkan hadis sahabat Barra bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza ataita majja'aka," boleh majja'aka, apabila kamu mendatangi, yaitu hendak mendatangi tempat tidur malammu untuk tidur malam, fatawadda, maka berwuduklah. Wudu akali sholah, seperti wudumu untuk salat. Summat taji' ala syikkikal aiman, lalu berbalinglah di atas bagian kanan dari tubuhmu. Waqul, dan bacalah, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa falwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta fa in mutta ala dzalika fa in mutta alal fitrah. Apabila kamu baca itu dan melakukan itu, maka bila kamu mati, kamu akan mati di atas fitrah, di atas fitrah. Jadi hadis ini menjelaskan adab-adab yang tadi, yaitu ketika hendak tidur malam berwudu, ketika hendak tidur malam berwudu, kemudian berbaring di atas bagian kanan dari tubuh kita, ya, dan meletakkan telapak tangan kanan di bawah pipi, lalu membaca doa ini. Hafal ya? Nah, biasa pakai apa kalau doa mana yang bisa dihafalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Singkat ya. Ini doa nih bagus, masya Allah. Artinya menunjukkan tauhid. Saya baca lagi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaik, dan saya serahkan urusanku kepadamu. Ini tawakal, bentuk tawakal. Wa alja'tu dhahri ilaik,
dan saya menyerahkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, karena berharap dan takut kepadamu, berharap rahmat dan takut dari hiksa. La malja'a wa la manja minka ilaik, tidak ada tempat lari dan tempat berlindung darimu kecuali kepadamu ya Allah. Amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan, wa bi rasulika alladzi arsal, wa bi nabiyyika alladzi arsal, dan kepada nabi yang engkau utus. Barang siapa yang mati, maka dia mati di atas fitrah. Nah, adab yang lain bahwasannya yaitu tidak disukai, makruh hukumnya tidur di atas perut atau tengkurap. Tidur tengkurap. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, qala, beliau berkata, Abu Hurairah, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki tidur di atas perutnya, yaitu tidur tengkurap. Tidur tengkurap. Faqala, lalu beliau bersabda, inna hadza da'jatan la yuhibbuha Allah, sesungguhnya ini berbaring yang tidak disukai oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Albani, kata beliau, la hadhihi inna hadhihi da'jatu ahlin nar, sesungguhnya ini adalah berbaringnya penduduk neraka. Maka perhatikan yang seperti ini, tidak tidur dengan tengkurap. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini adalah cara tidurnya syaitan yang kita diperintah untuk menyelisihinya. Nah, kemudian masalah yang ketiga, fi qaulihi, pada ucapan beliau, watslu ayatal kursi marratan, dan bacalah ayat kursi sekali. Bacalah ayat kursi sekali. Wa hiya qauluhu ta'ala fi suratil Baqarah, yaitu ayat kursi yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini dibaca dalam keadaan posisi sudah berbaring. Ya. Boleh dibaca setelah kita membaca zikir yang lain, boleh. Masalahnya luas. Boleh ayat kursi dulu baru zikir-zikir yang lain. Boleh. Kemudian beliau jelaskan tentang ayat kursi ini. Wa summiyat hadhil ayatu ayatal kursi. Ayat ini disebut dengan ayat kursi linfiradiha bidzikril kursil ilahi, karena dialah satu-satunya ayat yang menyebutkan kursinya Allah. Kursinya Allah. Falam yaqa dzikrul kursil ilahi fil Qur'an illa hadhil ayah. Dan tidak ada penyebutan kursinya Allah dalam Al-Qur'an kecuali pada ayat ini. Ini kenapa ayat tersebut disebut dengan ayat kursi, yaitu pada firman-Nya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit-langit dan bumi. Kursinya Allah seluas langit-langit, yaitu semua langit. Dan
bumi, semua langit dan bumi. Ini saking besarnya kursinya Allah Jalla wa'ala. Jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya langit dunia ini, langit yang di atas bumi ini, jika dibandingkan dengan langit yang berikutnya yang di atasnya, itu seperti gelang yang dilempar ke padang pasir. Ke padang pasir, itu perbandingannya. Sementara langit yang kedua dengan langit yang di atasnya yang ketiga, perbandingannya juga sama, seperti gelang yang dilempar di pasir. Seperti itu. Begitu terus ke atas sampai langit ketujuh. Langit ketujuh dibandingkan dengan kursinya Allah Jalla wa'ala, itu lebih, itu seperti gelang yang dilempar ke padang pasir. Seperti itu perbandingannya. Tidak bisa dibandingkan. Itu maksudnya. Sangat jauh perbandingannya. Bagaimana padang pasir yang luas sementara gelang dilempar, sulit, tidak kelihatan. Itu maksudnya. Kalau kita lempar sebuah gelang di tengah padang pasir, maka kita tidak akan melihatnya. Saking jauhnya perbedaan. Itu kursinya Allah. Belum arsy-nya. Belum arsy-nya. Maka di mana kita? Di mana kita? Kalau bumi saja, bumi dibandingkan dengan langit itu seperti gelang di padang pasir. Bumi yang kita injak ini dengan langit yang ada di atas kita, itu perbandingan besarnya seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Kecil sekali, tidak kelihatan, tidak akan kelihatan. Bagaimana dengan langit yang kedua? Bagaimana bumi dengan langit yang ketujuh? Terus bagaimana dengan kursinya Allah? Bagaimana dengan arsy-nya Allah? Terus bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tayyib. Maka Allah firman, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ini semua menunjukkan besarnya kekuasaan Allah Jalla wa ala. Wa tilawatuhu al-qiraah. Tadi beliau mengatakan watlu, dan bacalah. Watlu artinya membaca. Membaca. Wa aslu tilawah al-ittiba. Asal dari kata tilawah itu ittiba, mengikuti. Mengikuti. Wa tatanawwa ma'aniha bihasabi mawaqi'aha minal kalam. Dan bermacam-macam artinya sesuai dengan tempatnya. Seperti tilawatul Quran, yaitu qiraatuha bittiba'i ba'diya ba'don. Oleh karena itu dikatakan tilawatul Quran artinya adalah membaca Al-Quran ya, dengan mengikutkan satu dengan yang lainnya. Membaca Al-Quran, makanya dalam baca Al-Quran itu tilawah Al-Quran bukan yang diputus-putus. Ada tata caranya. Karena makna tilawah bukan cuma sekedar membaca, tapi membaca dengan bersambung satu dengan yang lainnya. Bersambung satu dengan yang lainnya. Makanya kalau baca Al-Quran, kata dengan kata yang lain itu bersambung. Tidak seperti membaca bahasa Arab yang boleh diputus-putus. Ana min al-masjid, boleh. Itu kalau baca bahasa Arab. Tapi kalau Quran enggak, harus bersambung. Harus bersambung. Ini makna tilawah. Berikutnya masalah yang keempat. Masalah yang keempat, fi qaulihi, pada ucapan beliau, wa jama' kafaika, dan kumpulkanlah kedua telapak tanganmu. Kumpulkanlah kedua telapak tanganmu. Setelah membaca ayat kursi, lalu kumpulkan kedua telapak tanganmu, yaitu menggabungkan batinal yad, menggabungkan telapak tangan bagian dalam, digabungkan. Fa kullu yadin lahu kaf hiya batinuha. Setiap tangan ada telapak tangannya. Fa yajma'uhuma matmumatain kahati dua. Maka digabungkan dua telapak tangan tersebut seperti ketika berdoa. Seperti ketika berdoa digabungkan. Wa an yasuffa ihdahuma janbal akhar, dengan membariskan, mensejajarkan satu telapak tangan dengan yang lainnya, sebagaimana posisi kita ketika berdoa.
fatakunani multasiqaini hida'a ba'dihima. Fatakunani sehingga keduanya multasiqataini nempel satu dengan yang lainnya, hida'a ba'diha sejajar dengan yang lain. Seperti ini. Wal mas'alatul khamisah, yang kelima pada ucapan beliau, waqra fihima suratal ikhlas wal muawwidatain, dan bacalah pada kedua telapak tangan tersebut surat al-ikhlas dan dua pelindung. Bacalah pada kedua telapak tangan yang tadi digabungkan itu surat al-ikhlas dan dua syarat perlindungan. Fataqra'u fihi masalah sasuar, yaitu membaca 3 surat. Suratul Ikhlas. Yang pertama suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai akhir. Yang kedua yaitu 2 surat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dibaca di telapak tangan yang tadi sudah kita gabungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, dibaca seperti itu. Wal mas'alatus sadisah, masalah yang keenam, fi qaulihi, pada ucapan beliau, wanfus fihima, dan tiupkanlah pada keduanya, fi kaffaikal majmu'atain, yaitu pada kedua telapak tangan yang kau gabungkan tadi. Pada kedua telapak tangan yang kau gabungkan tadi, tiup ke sana. An-nafas. Apa itu nafas? Kata beliau, nafkhun ma'ariqin latifatin, yaitu tiupan yang disertai dengan air ludah yang tipis, air ludah yang halus. Ya, gimana kalau prakteknya? Ya, bukan fu ini angin saja, tapi itu ditiupnya. Jadi tiupan yang dibarengi oleh air ludah tipis, air ludah halus. Nah, kurang lebih ya. Orang itu beda-beda sama. Jadi setelah baca tadi 3 surat kemudian ditiupkan. Nah, fayakunul hawa mundafi'un minal fam mashuban biriqin latifatin minhu, sehingga udara yang tadi didorong dari mulut dibarengi, disertai oleh air ludah yang halus yang keluar bersamanya, Nah, masalah yang ketujuh, fi qaulihi, pada ucapan beliau, wamsah bihima mastata'ta min jasadika, usapkanlah setelah itu dengan kedua telapak tangan tersebut semampumu dari tubuhmu. Usapkanlah kedua telapak tangan tadi semampumu pada tubuhmu. Nah, wal mashu huwal imrar. Kalimat mashu artinya melewatkan. Berarti mashu dengan kedua telapak tangan, melewatkan telapak tangan ini, melewatkan saja. Fa idza qara'a as-suwar as-salas summa nafasa fi kafai. Kata beliau, apabila dia sudah membaca 3 surat tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, summa nafasa fi kaffai, kemudian meniupkan pada kedua telapak tangannya.
masaha bi kaffaihi mastata'a min jasadih. Lalu kemudian diusapkan kedua telapak tangannya ke tubuhnya semampu dia. Artinya yang semampu dia, ma yasilu ilaihi adatan duna takalluf, yang biasanya dapat dijangkau tanpa dipaksakan, yaitu diusapkan ke badan yang mudah dijangkau oleh tangan kita, tidak usah memaksakan bagian-bagian yang sulit dijangkau. Ini maksudnya. Alal hal allati huwa 'alaiha minal imtidad, semampu dia ketika tangan tersebut dijulurkan. Dohirnya ini posisi sudah berbaring. Dohirnya ini dilakukan ketika posisi sudah berbaring. Sebab kalau tidak berbaring tidak ada yang sulit, semua bisa. Seperti kaki, ini kan sulit kaki sebenarnya, kalau lagi berbaring susah digapai ini kaki. Tapi kalau lagi duduk semua bisa. Nah, kemudian beliau jelaskan di sini, fal mumtaddu ala dhahrihi, ketika menjulurkan tangan ke punggung, inda iradati naumihi idza jama'a kaffaihi, ketika mau tidur. Kemudian apabila dia menggabungkan kedua tangannya, wa qara'a, dan membaca, yaitu 3 surat tadi. Summa nafasa, lalu meniup, yaitu dengan tiupan yang disertai dengan sedikit ludah. Summa aradal masha, kemudian hendak mengusap. Balagha fil mashi, maka dia benar-benar melakukan pengusapan itu. Fi ma yanaluhu biyadihi adatan min jasadih, semua dari badannya yang mudah dijangkau. Jadi apa yang bisa dijangkau oleh tangannya dengan mudah, benar-benar diusapkan tangan tersebut atau telapak tangan tersebut. Walam yatakallaf ma yab'ud anhu adatan, dan jangan memaksakan bagian tubuh yang biasanya jauh, susah dijangkau. Itu maksudnya. Kemudian di sini beliau mengingatkan, kata beliau, wa minal khotoil waqi', di antara kesalahan yang terjadi, raddu syai'in minal jasad ibtigha'i masihi, menarik bagian dari badan untuk mengusapnya. Ditarik badan tersebut, dipaksa untuk diusapnya. Fa inna minan nas man yaruddu rijlahu saniyan, karena ada orang yang menarik kakinya untuk diusap tersebut, hatta yamsaha qadamah, ditarik kakinya agar bisa mengusapnya. Summa yaf'al biyadil ukhra misal dalik, kemudian dilakukan dengan tangan yang lain seperti itu. Jadi dijatuhkan kaki-kakinya. Wa yubalik fi imrari kaffaihi ala jasadih, dan dia juga berlebihan dalam mengusapnya. Usap, digosok-gosok seperti itu. Ini termasuk kesalahan, kata beliau. Sudah, masuk di sini cuma melewatkan saja. Nah, melewatkan saja, biasa, sederhana, sekali saja, dan tidak usah 3 kali kayak berwudu. Kata beliau, wa hadza mukhalifun lil waridi fil hadis, dan ini telah menyelisihi apa yang ada di dalam hadis. Fa innal warida fil hadis, sesungguhnya yang ada di dalam hadis, an yumsah bihi ma mastata'a min jasadih, yaitu mengusap yang dia mampu dari tubuhnya. Ai ma yasilu ilaihi adatan duna takalluf, yaitu yang dapat digapai biasanya tanpa dipaksa. Jadi seperti kaki tidak usahlah sesampainya tangan kita umumnya sampai pada lutut aja ketika ngusap, dan posisi kita sudah berbaring. Dan ini dohirnya seperti saya isyaratkan tadi, doa ini diucapkan dan kita sudah berbaring. Posisi kita sudah berbaring di atas bagian kanan dari tubuh kita. Nah, masalah yang ke-8 pada ucapan beliau,
taf'alu dzalika salasan. Taf'alu dzalika salasan. Kamu melakukan itu sebanyak 3 kali. Yaitu tukarrirul qiraah. Kamu mengulang bacaan 3 surat tersebut. Wan nafsa, dan tiupannya. Wal masha, dan mengusapnya. Marrah ba'da marrah, sekali demi sekali. Dan ini pendapat yang lebih kuat, karena ada ulama yang mengatakan langsung al-ikhlasnya 3 kali, kemudian al-falaknya 3 kali, an-nasnya 3 kali, kemudian sekali usap. Ada juga yang dengan cara al-ikhlasnya 3 kali, kemudian musab, kemudian al-falak baca 3 kali, kemudian musab, kemudian an-nas 3 kali, kemudian musab. Dan yang rajih, lebih tepat dengan hadis, nanti kita sebutkan hadisnya, adalah dibaca ketiga surat tersebut sekali, kemudian musab, lalu diulangi lagi yang kedua, dibaca surat itu semuanya, al-ikhlas, al-falak, an-nas sekali, kemudian mengusap, dan begitu yang ketiga. Seperti itu juga yang ketiga. Ini kata beliau, fatakro summatan fusumatamsah, lalu membaca, kemudian meniup, lalu mengusap. Fahadi wahidah, ini dihitung 1 kali. Summa taqra, summa tanfus, summa tamsah. Kemudian membaca lagi, lalu meniup, lalu mengusap. Fahadihi tsaniyah, ini yang kedua. Summa taqra, summa tanfus, summa tansah. Kemudian membaca, kemudian meniup, kemudian mengusap. Fahadi salisah, ini yang ketiga kali. Wa ila salas intaha adul warid min fi'li sallam. Sampai yang ketiga kalinya, inilah yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang ketiga. Lalu kemudian beliau memberikan satu faedah penting ini berkaitan dengan meniup dengan bacaan al-ikhlas, al-falak, dan an-nas. Kata beliau, wan nafsu biha ulais suwaris salas lahu maqaman. Meniup dengan 3 surat tadi ada 2 tempat. Ada 2 tempat, dibolehkan pada 2 tempat. Yang pertama, an-nafsu bihima indan naum wa wal madkur huna, yaitu mengusap atau meniup dan mengusap ketika hendak tidur, seperti yang kita bahas sekarang. Yang kedua, an-nafsu bihima indal marad, mengusap atau meniup ketika sakit, meniup pada suatu penyakit, ala nafsihi au ala ghairih, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Untuk dirinya ketika sakit, dia bacakan ini sebagaimana kita hendak tidur, kemudian ditiup lalu diusapkan, berharap berkah dari bacaan Al-Quran, berharap dari Al-Quran. Dan ini masuk pada ruqyah syar'iyah yang dibolehkan, ruqyah syar'iyah yang diperbolehkan, atau kepada orang lain, yang sakit, maka kita bacakan ayat-ayat ini. Kita bacakan ayat-ayat ini dengan kemudian ditiup tangan kita, lalu diusapkan. Kata beliau, fayaqra summayanfus summayansah hakada salasan. Maka kepada yang sakit ini untuk dirinya atau orang lain, bacalah, kemudian tiupkan pada tangan, kemudian usapkan tangan tersebut. Lakukan sebanyak 3 kali. Sabata hadza fi sahih. Ini perkara ini tetap terdapat pada hadis sahih. Min hadis Aisyah radhiyallahu anha, terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firasyih kulla lailah, apabila beliau
mendatangi tempat tidur beliau setiap malam. Setiap malam jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Summa nafasa fihima faqara'a fihima. Kemudian beliau meniup kepada kedua telapak tangan tersebut dan membaca pada keduanya qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Summa yamsah bihi ma'ala ra'sihi, lalu kemudian beliau mengusapkannya pada kepalanya, wa wajhi, dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, dan apa yang dapat dijangkau dari tubuhnya yang lain. Kata Aisyah, yaf'alu dzalika salasa marrat, beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Kemudian di sini ada ucapan beliau yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu Aisyah mengatakan jama'a kaffaihi summa nafasa fihima wa qara fihima. Beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, menggabungkan kedua tangannya. Kemudian meniup. Beliau menggabungkan kedua tangannya. Kemudian beliau meniup padanya dan membaca. Meniup dan membaca. Riwayat ini, dohir riwayat ini menunjukkan meniup dulu kemudian membaca. Dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpegang dengan dohirnya hadis ini dan mengatakan memang meniup dulu kemudian membaca. Ada ini sebagaimana dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Banyak juga ulama yang mengatakan sebaliknya, dan mengatakan fa di sini tidak berarti berurutan, tapi maknanya dan alasan mereka karena tidak ada faedahnya apabila meniup dulu kemudian membaca. Karena seharusnya membaca kemudian meniup untuk berkahnya bacaan tadi. Karena diharap dengan ditiupnya setelah membaca, keberkahan bacaan Al-Quran tersebut kemudian diusap ke badan atau kepada bagian yang sakit. Itu tujuannya. Dan sepertinya ini yang dikuatkan oleh penulis kitab di sini, Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Karena memang umumnya seperti itu. Hatta ruqyah yang masyhur dilakukan oleh sahabat, ya, yang membacakan surah Al-Fatihah kemudian ditiupkan ke air, lalu diberikan minum kepada yang sakit, kepada orang yang tersengat, kemudian sembuh seketika. Karena memang diharapkan dari tiupan tersebut yaitu keberkahan bacaan dari ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Akan tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan al-amru fihi wasi'un. Masalah dalam urusan ini luas, sehingga boleh dua-duanya. Meniup dulu kemudian membaca boleh, atau sebaliknya membaca dulu kemudian meniup, semuanya boleh. Dan ini banyak ditanyakan, saya kemarin ditanya tentang masalah ini, banyak tentang ini. Dan saya juga ingat ketika bahas ini, saya baru ingat setelah ada pertanyaan itu bahwasanya hadisnya itu meniup dulu kemudian membaca. Baru saya tadi periksa hadisnya, kemudian saya periksa penjelasan para ulama. Ini yang saya dapat, memang ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan meniup dulu kemudian membaca, berpegang dengan zahir hadis Aisyah ini. Ada yang mengatakan justru sebaliknya. Mereka mengklaim mungkin ada kesalahan dari penulis atau perawi. Atau mereka mengatakan fa di sini tidak berarti berurutan, tapi artinya dan.
Artinya boleh dilakukan yang mana saja. Yang boleh mana saja. Terus alasan yang ketiga, karena diharapkan dari itu adalah faedah atau berkah dari bacaan Quran tadi. Dan kalau meniup dulu kemudian baca, mana berkahnya? Nah, tapi kalau membaca kemudian meniup, diharapkan dari tiupan tersebut berkah Al-Quran kemudian diusap kepada tubuh tersebut. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا